wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat Bu Guru. Dan kali ini kita akan belajar tentang berarti yang mempelajari tentang mujahadah, husnudzon dan ya. Siap semuanya? Siap insyaallah Bu. Siap Bu. Siap Bu. Kita berdoa dulu ya. Mohon untuk dipimpin Kakak Irham Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Kita isi daftar hadir dulu ya, linknya silahkan diisi. Sudah saya share di kolom chat ya teman-teman. Silahkan diisi dulu daftar hadirnya. Oke. Masih ingat nggak materi minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Kita belajar apa kemarin? Kak Dika? Mujahadah an-nafs, Bu. Oh iya, apa itu mujahadah an-nafs? Mujahadah an-nafs itu kontrol diri. Teman-teman semuanya masih ingat ya materi yang Bu Erna sampaikan minggu yang lalu? Masih ingat semuanya. Lanjutkan ya materi minggu yang lalu. Kali ini kita akan mempelajari tentang dalil di dalam Al-Quran, yaitu tentang mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat, yaitu ayat 10 dan 12. Kita akan belajar bagaimana cara membacanya sesuai dengan hukum tajwid yang benar, sehingga kita bisa membaca dengan baik dan benar. Siap ya teman-teman semuanya? Siap Bu. Nah, sudah pernah mendengar bacaan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 itu? Pernah nggak mendengar? Sudah Bu. Alhamdulillah. Kita simak bareng-bareng ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله لعلكم ترحمون. Dari bacaan tadi teman kita tadi melalui video ada surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Menurut teman-teman apakah bacaan yang sudah dilantunkan tadi sudah sesuai hukum tajwidnya ataukah masih ada yang keliru teman-teman? Menurut teman-teman? Sudah bagus Ibu. Ya Kak? Bagus Ibu. Sudah benar? Sudah bagus. Oh iya. Ya. Sudah benar, sudah bagus ya. Nah, yang dibaca oleh teman kita tadi, video tadi, nah inilah ayatnya ya, teksnya, tulisannya surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, ini artinya ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Simak tayangan berikut ini agar teman-teman mudah memahami hukum tajwid melalui aplikasi hukum tajwid berikut ini. Tajwid itu apa saja coba? Ada yang masih ingat nggak? Ya Bu, saya masih ingat Bu. Silakan, Kak Yusron. Misalnya mat tabi'i, Betul. izhar, idgham. Materi tajwid itu selalu kita pelajari ya teman-teman. Nah, apa sih fungsinya? Apa sih manfaatnya kita mempelajari hukum tajwid? Fungsinya ya kita seorang muslim kita harus ya mempelajari hukum tajwid supaya apa? Supaya kita membacanya, membaca kitab suci wahyu ilahi itu sesuai dengan hukum tajwidnya sehingga tidak merubah arti ya, tidak merubah arti dan pelafalannya juga benar seperti itu. Kita mengingat kembali ya sedikit. Kita mengingat sebentar tentang hukum-hukum tajwid. Ada idhar, ada idgham, ada. Kita mulai dari idhar ya teman-teman. Nah, kita simak bersama-sama apa itu idhar. Idhar secara bahasa berarti jelas. Adapun menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa memakai sengau atau dengung pada huruf yang diidharkan. Ya, itu tadi adalah idhar. Apabila ada non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Ini untuk yang non sukun. Dan idhar ya untuk idhar halki. Nah, untuk idhar syafawi teman-teman, ini adalah untuk hukum bacaan mim sukun. Jika ada huruf mim sukun berta'alif. Kak Ais, Kak Dika, kemudian Kak Irham, Kak Yusron dan Kak Sun. Saya mulai ya. Halo teman-teman room 1, apakah ada kesulitan, ada pertanyaan? Nanti silakan dipilih salah satu mewakili kelompok kalian untuk presentasi ya. Siapa yang presentasi kelompok 1?
Pak Wiono ya. Oke, saya pindah ke room 2 ya. Halo kelompok 2, terima kasih Kak Dika. Silakan disiapkan untuk menunjuk salah satu anggota kelompok 2 untuk presentasi ya. Sudah ditunjuk belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Asrori. Asrori. Nah, Ya Bu, Jawa. lanjutkan ya. Ya, selamat datang kembali di room besar. Sambil menunggu teman-teman semuanya ya, kita persiapan untuk presentasi. Sudah tampak share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kelompok 1 dulu silahkan menganalisis hukum tajwid. Untuk presentasinya saya berikan waktu 5 menit saja ya untuk kelompok 1 menganalisis, menyampaikan hasil diskusi, yaitu menganalisis hukum tajwid surat Al-Hujurat ayat 10 beserta kandungan ayat. Saya persilahkan kepada kelompok 1 perwakilannya. Dari surat Al-Hujurat ayat 10 kita bisa menemukan beberapa hukum. Salah satu hukum diantaranya yaitu ikhfa hakiki, Ibu, yaitu pada kalimat ikhwatung fa'aslihu, yaitu di situ ada tanwin, domah tanwin bertemu dengan huruf fa. Maka cara membacanya yaitu dengan cara samar-samar. Seperti itu, Ibu. Iya, betul sekali. Untuk kandungan ayatnya, surat Al-Hujurat ayat 10. Ya, untuk kandungannya bahwa setiap muslim adalah bersaudara. Kita sama muslim adalah bersaudara, untuk itu harus saling menguatkan. Apabila ada perselisihan di antara kita, maka kewajiban kita saling mendamaikannya agar tercipta persatuan dan kesatuan ya di antara umat Islam itu. Seperti itu, Ibu. Luar biasa kelompok 1 ya. Terima kasih. Saya berikan kesempatannya untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 silahkan. Siapa yang mau presentasi kelompok 2 tadi? Saya, Bu. Oke, Kak Irham silahkan. Ya, Bu. Saya menemukan bacaan idgham bihuna, Bu. Di mana? Pada kata kasiromi. Iya. Alasannya? Ada fathah yang bertemu mim, Bu. Iya. Cara membacanya? Suara nun sukunnya, suara tanwinnya dimasukkan ke huruf mim, jadi nggak kelihatan sama sekali. Kita langsung ke kandungan Al-Hujurat ayat 11. Silahkan Kak Irham. Baik, Bu. Salah satu kandungannya adalah kita disuruh untuk menjauhi prasangka atau curiga kepada orang. Jadi diutamakan berbaik sangka kalau tidak ada tanda-tanda bahwa dia berbuat yang tidak baik, Bu. Oke. Saya tambah, Bu. Oke. Dari kelompok berapa ini, Kak Yusron? Kelompok 1. Kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Mau menyanggah Jadi, atau menambahi atau menyanggah kelompok 2? Kak Yusron. menambah, Bu. Iya, silahkan. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu ada penyakit di masyarakat yang tidak pernah hilang, yaitu ribah, Bu. Kita dilarang ribah. Matur nuwun. Wah, luar biasa. Ini tambahan ya untuk kelompok 2 dari kelompok 1. Apakah ada dari kelompok 2 ingin menambahkan atau menyanggah kelompok 1? Paparannya boleh dari hukum tajwidnya maupun kandungan ayatnya. Silahkan, 1 menit. Sudah paham. Oh, berarti Sudah cukup jelas, Bu. Ya. Ya. nah, dari hasil tadi teman-teman, nah ternyata banyak sekali ya hukum tajwid yang bisa kita lakukan ketika kita membaca surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Di sini ada nama, ini adalah hukum bacaan apa teman-teman? Ini adalah Gunnah. Punah. ya. Cara bacanya yaitu dengan Dong. Gendong.
ada tasdidnya. Kemudian innamal mu'minu ini ada Lam Komariah. al-Qamariyah. Jadi alif lamnya kelihatan Bu. ya tidak mu'minuna ya, dan Matobi. ya, nah, ternyata banyak sekali ya yang bisa kita praktekkan, kita terapkan dalam membaca Al-Quran. Untuk Al-Hujurat ini ya kali ada 15 ya teman-teman. Nanti bisa kita praktekkan, jangan sampai ilmu yang kita pelajari kali ini kita hanya sekali ini saja belajarnya. Besok-besok kamu ngaji sudah lupa lagi, jangan sampai seperti itu. Oke, nah bisa nggak baca mengulangi bacaan ayat tadi seperti yang sudah Bu Erna tanyakan tadi? Bisa nggak? Pasti bisa ya. Nah, Bu Era minta kalian merekam bacaan surat Al-Hujurat ya. Kelompok 1 Al-Hujurat ayat 10, kelompok 2 Al-Hujurat ayat 12. Kemudian kalian mengirim komentar di teman tim PAI ya teman-teman semuanya. Kemudian untuk latihan evaluasinya ya, untuk mengasah, untuk menilai, melihat pencapaiannya, apakah teman-teman sudah paham dengan materi kita kali ini atau belum, teman-teman nanti akan soal melalui yang Bu Erna bagikan di grup WA nanti ya teman-teman. Nah, cukup sekian Bu Erna akhiri ya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sebelum Bu Erna akhiri? Cukup Bu. Cukup Bu. Baik, kita tutup ya Kak Irha. Minta tolong ditutup berdoa penutup. Baik, mari kawan-kawan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Irham, Bu Erna mohon maaf. Apabila ada yang kurang berkenan ya dari Bu Erna ya, Bu Erna tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temuan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.